Kita menuju ke sini. Ini adalah, oh my, diskotik bro. Serius? Ini adalah yang mereka sebut Sky Lounge. Siap? Siap. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di BSD teman-teman. Lebih tepatnya ada di The Breeze. Jadi ini ada show unit dari Terravia. Jadi Terravia itu adalah satu kawasan terbaru di BSD yang klasternya namanya adalah Adora. Dan tipenya adalah Lux. Oke, sekarang kita mulai bahas rumahnya. Jadi ini lebarnya itu 8 kali 14 untuk tanahnya. Sedangkan bangunannya itu ada di 190 meter persegi. Kita bahas dulu dari atas. Jadi rumah ini tuh 3 lantai teman-teman. Kalau untuk atapnya itu menggunakan atap datar. Jadi kalau teman-teman pengen lihat satu rumah yang tampilan kontemporer yang nggak kelihatan atapnya, teman-teman bisa contoh rumah ini. Jadi ini tuh ditinggiin di bagian depannya, baru ada atapnya ke belakang. Nah, hasilnya adalah kita seperti punya rumah yang terlihat menggunakan seluruhnya adalah dak beton. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat itu ada jendela-jendela. Jadi rumah ini tuh menarik banget ya. Di bagian kanan itu ada jendela mati. Fungsinya itu adalah membuat area lorong tangga itu tidak perlu ada lampu ketika siang hari. Yang menarik adalah dari tampilannya. Tampilannya itu modern, tapi ada unsur industrialnya. Dan itu bisa teman-teman lihat di besi-besi CNP ini. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya satu rumah yang kelihatannya modern industrial, teman-teman bisa contek dari rumah ini. Jadi ini ditambahin besi-besi CNP melintang dan vertikal seperti ini, itu sebenarnya tidak struktural. Jadi sebenarnya cuman jadi hiasan aja. Besi yang membuat rumah ini menjadi kelihatan industrial itu harus digabungin sama ini ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada railing besi yang di bawahnya itu adalah kaca tempered. Nah, tampilan besi seperti itu menggunakan H-beam, teman-teman. Jadi, supaya rumah kita terlihat industrial itu, kita bisa gunain H-beam seperti ini. Hasilnya ya jadilah seperti ini. Rumah yang modern, minimalis, tapi ada unsur industrialnya. Nah, kalau industrial itu kan terkenal sama bahan-bahan alami, teman-teman. Jadi, penggabungan antara besi, kayu. Kalau di rumah ini, itu juga ada tampilan kayunya. Nah, tampilan kayunya itu mereka menggunakan conwood, teman-teman. Dan itu adanya di bagian sini dan di bagian atas. Ditaruhnya itu horizontal supaya rumah ini terlihat makin lebar. Ada yang unik di bagian sini nih, teman-teman. Nah, ini baru banget nih. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nyari inspirasi untuk kanopi, jadi di sini pakai besi hollow. Ukurannya itu 10x10. Habis itu di sini pakai UNP, di sini pakai Alderon. Tapi yang menarik adalah kita punya carport yang ada talangnya di sini. Jadi akhirnya kalau kita ada hujan nih bro, hujan itu nggak bakal basahin mobil. Apalagi mobil baru dicuci kan, sebel banget tuh biasanya tuh. Nah kalau dengan kayak gini, airnya itu dia nggak akan netes langsung ke bawah yang muncrat-muncrat ke mobil. Kenapa? Karena di sini udah ada talangnya. Nah talangnya ini, itu di sini tuh menggunakan plat besi. Tapi kalau teman-teman mau bikin seperti ini, plat besinya itu minimal harus 4 mili supaya dia nggak meletot-meletot. Dan ini dibuang ke kiri ke kanan nih. Baru nanti di dalam sini tuh ada pipa pralon yang langsung ngebuang air ke dalam got. Oke, sekarang kita mulai bahas ke bagian dalamnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk carportnya dia udah gunain 60-60, teman-teman. Nah, kalau buat saran gue ini adalah satu homogeneous style yang paling besar untuk ditaruh di carport. Jangan lebih besar dari 60-60. Kenapa? Karena kalau semakin besar kita taruh homogeneous style di carport itu, dia kadang-kadang tidak kuat menahan beban dari mobil dan akhirnya akan pecah. Oke, di sebelah sini, ini tuh ada roster ya teman-teman. Jadi ada saran juga buat teman-teman, kalau kalian masang roster itu kadang-kadang tukang tuh kurang rapi di bagian-bagian detailnya. Dan kadang-kadang di bagian sininya itu penggabungan antara roster dan rosternya itu di bagian semennya itu juga kurang rapi teman-teman. Bisa dicat seperti ini. Jadi hasilnya akan terlihat rapi. Dan jangan lupa gunain cat weather shield. Kalau bisa dari merek yang udah paling terpercaya bro, Dulux. Yuk sekarang kita masuk ke dalam sini. Jadi ini adalah area servisnya. Ini gue suka banget sih. Suka banget gue. Karena ini satu tempat yang cukup untuk ngejemur pakaian. Masih ada udaranya yang masuk dari roster. Di bagian sini itu ada tempat untuk naruh
mesin cuci. Cuma ini agak bahaya sih bro. Gak ada penutup atapnya. Kalau menurut gua lebih bagus ya. Ini tinggiin 2 roster lagi, baru di sini ada atap ya. Jadi manusia tuh juga tetap ya apa segini cukup ya sebenarnya. Gua aja yang nggak cukup. Tinggi soalnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya menurut gua akan lebih bagus, ya kan nggak tahu juga kayak anak lo ntar bisa dapat suaminya bule, ya kan tinggi juga ya kan. Jadi menurut gua lebih bagus naikin 2, abis itu baru dikasih penutup atap supaya mesin cucinya terlindungi. Tapi itu simple lah, tinggal nanti kalian tambahin ketika kalian beli rumah ini. Nah, di bagian sini, ini tuh ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi untuk asisten rumah tangga tuh di sini. Dan yang gue suka nih kalau lihat dari sebelah sana, bro, dari sebelah sana. Wow, kacanya tuh bener-bener besar. Jadi bisa dipastiin kamar mandi asisten rumah tangganya ini tuh juga sirkulasinya besar. Dan itu jarang banget kita temuin di perumahan-perumahan zaman sekarang. Sedangkan di sini ini adalah kamar asisten rumah tangganya, ukurannya cukup luas. Pasti teman-teman nanya sirkulasi udara di mana nih? Malam dibuka aja, kalau menurut gue. Kenapa? Karena di bagian sini udah aman. Karena di sini tuh udah ada pintu perforatednya. Jadi juga maling nggak bisa gangguin asisten rumah tangga kita. Karena di sini udah dikunci, ya udah aman, itu bisa dibuka sirkulasinya. Jadi ada. Dan di sini ada pintu geser ya teman-teman yang langsung menuju ke bagian dalam rumah. Tapi kita jangan masuk lewat sini. Kita mau masuk lewat depan. Nah, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini udah menggunakan smart door lock, teman-teman. Dan ini canggih sekali. Kebetulan hari ini ambil rapot, jadi anak gue ikut syuting. Dari dulu di situ. Halo. Halo, nama kamu siapa? Luna. Oke, ke sana. Ya, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Jadi teman-teman di sini langsung disambut sama ruang keluarga yang juga berfungsi sebagai ruang tamu. Kalau teman-teman lihat tadi di bagian sini, ini adalah pintu geser yang langsung menuju ke area servis. Kita ke sebelah kanan dulu. Di sebelah sini tuh ada powder room ya. Wah, ini keren banget arsiteknya, lihat deh. Kalau kita bikin rumah sama arsitek, sorry, itu kita bisa sampai kayak gini nih. Space saving banget ya, gila. Tuh, nggak kena sama ininya, tapi bener-bener setengah senti, gila. Nah, kalau untuk wastafelnya itu gunakan American Standard yang paling kecil ukurannya. Di sini udah ada klosetnya. Dan ini dia menggunakan motif terrazzo nih kalau untuk homogeneous style-nya. Ini mantep sih. Lagi ngetren juga tuh terrazzo beberapa tahun terakhir. Dan kalau di bagian sini, manfaatkan ruang di bawah tangga bisa jadi gudang. Oke, kalau teman-teman punya rumah tampilannya tuh biasa-biasa aja gitu, pengen ada unsur Jepangnya, teman-teman bisa gunain seperti ini nih. Jadi plafonnya ini itu langsung berasa Jepang kan. Ini tuh adalah multiplex yang dilapis HPL. Habis itu dibikin profilannya juga dari potongan-potongan multiplex yang habis itu dilapis sama HPL. Jangan lupa dikasih 1, 2, 3, 4 lampu spotlight dan di kelilingnya ada lampu LED supaya membuat ceiling ini menjadi lebih dramatis. Oke, di sebelah kanannya kalau teman-teman lihat, ini juga lagi tren teman-teman. Jadi sekarang tuh supaya kesannya tipis, itu dikasih di bagian sini nih. Jadi ini kan 18 mili, sedangkan ini 12 mili nih. Jadi kalau teman-teman pengen punya tampilan yang kelihatannya tipis kalau dari jauh, nih, tipis gitu ya. Padahal sebenarnya tebel. Teman-teman bisa gunain multiplex 18 mili ditambah multiplex. Oh nggak salah gue, salah men. Ini 18 mili, ininya 1 cm. Oke, lanjut. Apa kan salah kan? Boleh. Nggak usah dikoreksi lah, ya kan? Nah, sedangkan di bagian sini, ini kita menggunakan, marmer bro, keren ya. Tapi ini gue nggak tahu nih, gue nggak bisa tebak ini bener-bener marmer apa enggak, karena mungkin aja nih kuadran nih, atau homogeneous style dengan slab besar. Karena sekarang tuh hampir tampilannya menipu. Tapi kalau dari dinginnya, kelihatannya sih ini marmer asli. Oke. Nah, ini unik ya. Jadi di sebelah sini itu dikasih ada yang begini modelnya, sedangkan di sebelah sini itu dikasih yang model kayak gini nih. Jadi sama juga teman-teman kalau ini baru bener nih. Ini 1 cm yang di sini 1,2. Oke, menarik. Ada yang menarik di sebelah sini. Ini tampilannya keren sekali ya. Jadi ternyata ini tuh menggunakan
wallpaper teman-teman. Jadi zaman sekarang tuh nggak perlu semuanya tuh harus pakai multiplex lapis APL atau multiplex dikasih duko. Teman-teman juga bisa gunain ini nih, wallpaper. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah peninsula. Peninsula apa bedanya yo sama island? Kalau island tuh dia ada di tengah sendirian. Kalau peninsula itu dia nyambung sama dapur. Gue tahu juga dari teman-teman subscriber nih. Waktu itu dikasih tahu, gue pikir nih island juga, ternyata ini namanya adalah peninsula. Dan ini menarik, di sini dikasih besi 2x2, habis itu di bawahnya HPL. Dan kita kesini, ya kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh menggunakan marmer asli, dan marmernya itu sama seperti yang digunain di meja makan ini. Nah, di bagian sini, ini seru sih sebenarnya. Jadi di bagian bawahnya itu ada pasir silikanya nih. Jangan lupa ditembak lampu seperti ini supaya lebih dramatis. Jadi kalau kita punya material-material asli, teman-teman, seperti kayak gini, itu emang paling bagus kalau dia ditembak sama lampu. Kalau material-material asli begitu kena lampu kuning, rasa dramatisnya itu akan terlihat. Misalnya teman-teman kasih di sini batu koral atau kasih apapun yang material benar-benar alami, pasti hasilnya begitu disorot lampu akan jadi sangat dramatis. Nah, di atasnya ini, rumah ini tuh udah dikasih skylight nih. Makanya dari tadi itu walaupun nih siang hari kita tetap berasa terang karena di atas ini ada skylightnya. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidurnya. Ini bukan kaca nantinya. Ini akan benar-benar tembok beneran. Cuma ini supaya kelihatan langsung aja ketika kita ke rumah contoh. Makanya di sini dikasih kaca. Tuh keren ya. Ini kalau teman-teman lihat, AC-nya tuh ada di sana. Dikasih kisi-kisi seperti ini supaya terlihat tidak ada AC-nya, mesin AC-nya. Sedangkan di bagian bawahnya ini dia menggunakan pintu sliding supaya menghemat ruang, dan ini dari kaca riben dengan figura dari aluminium. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Oh, gue ngerti sih. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini kan semua serba hitam kayu gitu ya. Jadi di kamar mandinya juga pengen dibikin seperti itu. Jadi teraso, dan di bagian sininya ini menggunakan keramik hitam. Cuman bener-bener menurut gue pilihan yang kurang bijak sih. Karena ini akan menimbulkan jamur air, dan ini susah banget bersihinnya. Tapi kalau teman-teman pengen punya yang hitam seperti ini, akan lebih baik kalau dia itu ada di posisinya di sebelah sini. Nah, ini kan nggak terlalu kena air nih, tapi tetap dapat suasana hitam-hitamnya seperti di interior. Oke, tapi ini gue suka nih layoutnya. Jadi begitu masuk dari pintu, ketemu dulu sama satu wastafel, ke kanan itu adalah shower, ke kiri adalah kloset. Pas tuh ukurannya, mantep. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Ada yang berbeda, kalau biasanya itu homogeneous style itu dipilih yang warna abu-abu. Ternyata begitu dikasih homogeneous style 60-60, motifnya kayu bagus ya. Terlihat lebih hangat ya. Ini gue lagi ini bro, gue lagi galau, kan gue lagi mau bangun rumah nih. Menurut kalian kita bikin segmen khusus nggak tuh di rumah yang mau gue buat nih? Itu gue lagi bingung sebenarnya bro. Mau homogeneous style itu grey, abu-abu, atau kayu kayak gini. Kalau kalian lebih tim yang mana? Yang warna abu-abu atau yang kayu seperti ini? Nah ini lanjut nih, homogeneous style langsung kayu semua, kiri kanan dikasih wallpaper. Dan yang gue suka adalah ketika kita ketemu bordesnya di sini, itu langsung ketemu ada satu space untuk nongkrong. Nah ini balkon. Menarik ya. Yuk sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke atas. Oke, begitu naik lagi, langsung ketemu sama lantai ini. Di lantai ini tuh langsung ada satu kamar. Dan kamar ini adalah fungsinya sebagai kamar anak. Yang gue suka, karena ada skylightnya tadi, begitu dibuka di sini, lihat deh. Kita bisa ngelihat siapa yang ada makan di situ. Tapi cahaya matahari juga masuk. Menarik ya rumah ini ya. Karena kita ngerti zaman sekarang itu punya rumah itu pasti agak susah kalau punya backyard, karena kan kita butuh yang rumah lebih besar. Dan ini adalah salah satu penyelesaian arsitektur yang bagus menurut gue. Skylightnya dapat, masih ada jendelanya juga di sini. Dan yang gue suka skylightnya tuh dinaikin sedikit, jadi udara juga masih ada untuk masuk ke dalam rumah. Ah ini mah keren lah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini pakai duko, dibikin melengkung, habis itu di sini kasih wallpaper, ada keranjang bayi. Bang Beok lagi program loh, bayi, ya, bantu doa ya. Tapi kayaknya dia kurang niat. Awal lagi lo. Jadi sebenarnya cuman bininya doang disuruh program-program, dia nggak mau. Koko kita ulang tahun 40 hari ini. Kasih selamat buat teman kita dong. Aduh, 40 man.
Ayo lanjut. Di sebelah kamar tidur itu ada kamar mandi lagi. Tapi ya sayangnya itu sama, komplain gue tetap sama di sini. Tapi yang gue suka adalah jendelanya besar. Dan inilah fungsinya tadi. Tetap keluarnya di sini. Menarik ya. Atasnya skylight, jadi tetap terang gitu rasanya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur. Ah, iya benar. Oke, kalau yang tadi skylight ini benar-benar udara bener. Oke, menarik. Dan ini adalah kamar tidurnya buat anaknya yang satunya lagi. Jadi kamarnya banyak sekali teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 nanti di atas. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya tentu punya fitur yang paling bagus karena di sini tuh ada balkon ya. Dan ini ada pintu geser ya. Pintu gesernya itu juga nanti menggunakan aluminium finish good. Bisa di bagian depannya ini ada wall panelnya dan pasti ada walk-in closetnya. Walk-in closetnya menarik loh. Ini layoutnya bagus sih, gue suka. Dapat banyak kamar di tanah 112. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini tuh kayaknya udah nggak perlu renovasi lagi sih. Pintu geser. Di atasnya AC-nya juga. Ini gue sebenarnya suka loh konsep AC kayak gini. Nggak tahu teman-teman ya. Diumpetin. Habis itu hembusannya tuh jadi nggak terlalu nyemprot ke badan. Enak, bagus. Dan tentu, nah ini baru kamar mandi favorit gue. Putih, bersih, clean, terang. Coba tadi, yang tadi itu hitam itu diganti kayak gini. Akan seterang ini karena mereka juga punya pencahayaan yang bagus di belakang. Tapi sayangnya warnanya di sini gelap. Udah dapat rain shower. Dan ini teman-teman bisa jadi inspirasi kalau pengen punya tempat untuk naruh-naruh sampo segala macam, bisa menggunakan kaca seperti ini. Oke, sekarang kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Jadi kita naik lagi ke sini. Ini kalau teman-teman pengen bikin kayak begini, ini pakai 4x4, dikasih plat sedikit, habis itu dikasih kaca. Habis itu di sini pakai 2x4. Nah, kalau bikin model seperti ini, kacanya tuh nggak perlu tempered, teman-teman, karena dia udah ada bingkainya. Yuk, sekarang kita naik ke sini. Oh, masih ada tempat untuk belajar. Dan bagusnya tempat belajar ini nggak terlalu luas, tapi punya pencahayaan yang bagus. Cuman ini agak unik ya, bro. Gue pikir tadi dari atas susah dibuka, ternyata pas untuk dibuka ya. Menarik. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke sini. Ini adalah, oh my, diskotik, bro. Serius? Ini adalah yang mereka sebut Sky Lounge. Siap? Siap. Wow, ini adalah tempat karaoke. Jadi LED-nya ini nanti lampunya bisa berubah-berubah karena LED-nya pakai smart. Bisa pakai Bardi juga teman-teman di sini. Semua, nah ini lucu ya. Jadi ini dibikin lampunya itu begini. Sat gitu, kayak di space gitu. Habis itu udah dikasih surround. Serius amplifier Yamaha. Mau nyanyi dulu, bro? Kalau kita punya kayak gini, gue masih duduk sini nih. Kalau lu duduk situ kayak tepar. Lu kan kalau di luar gitu, bro. Dengerin lagunya sangar-sangar, semua Metallica apa segala macam. Kalau udah tepar, nyanyi stinky juga, bro. Oke, ini keren banget sih. Dan di sini ada TV yang ukurannya besar banget. Jadi bisa dibilang, emang sekarang itu kita kalau punya rumah itu ada satu fitur yang selalu dicari-cari orang, yaitu man cave atau tempat nongkrongnya. Ya ini ukurannya enak banget untuk dijadiin tempat nongkrong. Dan yang pasti buat teman-teman yang merokok, di sini pun juga masih ada balkonnya. Dan balkonnya ini gue suka karena di bagian sini itu masih bisa ditaruh tanaman. Jadi ini balkon menurut gue paling enak gini sih, bro. Jadi tuh dikasih pot sebenarnya. Jadi bukan ditanam langsung yang akhirnya gampang bikin bocor, tapi dikasih pot aja kayak begini. Dan ini lucu sih. Tetap dapat mataharinya, tapi kita juga nggak kehujanan.
Nah teman-teman, gue ada tips nih, mumpung ada di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah area yang pasti kalian juga punya di rumah. Jadi adalah area dak-dakan. Nah teman-teman tuh kalau milih waterproofing tuh harus hati-hati. Teman-teman harus perhatiin ketebalan filmnya. Kekuatan cat waterproofing dalam mencegah rembesan air itu dipengaruhi beberapa hal loh teman-teman. Jadi salah satunya itu adalah seberapa tebal cat yang dihasilkan oleh cat waterproofing per satu lapisnya. Jadi semakin tebal lapisan cat yang dihasilin, itu semakin mempersulit air untuk menembus lapisan tersebut. Jadi bisa mencegah terjadinya rembesan. Dan kalau kita milih waterproofing itu, gue punya saran teman-teman bisa gunain Dulux Aqua Shield. Nah itu juga penggunaannya nggak bisa sembarangan teman-teman. Jadi ada Aqua Shield waterproof coating yang itu gunanya adalah untuk bidang yang tegak nih, seperti ini. Bidang yang tegak. Tapi untuk bidang yang mendatar, teman-teman bisa menggunakan Aqua Shield Max. Jadi Aqua Shield Max ini adalah perlindungan untuk bidang yang mendatar, tapi airnya mengalir alias tidak tergenang. Sedangkan kalau teman-teman punya satu space yang itu datar, habis itu airnya tergenang, teman-teman mesti gunain Aqua Shield Water Block 2K. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Yandri. Apa kabar Pak Yandri? Halo. Baik ya? Baik. Kita mau nanya nih, ini adalah klaster terbaru, perumahan terbaru dari BSD. Ya. Terravia Adora yang tipe Lux. Yes. Apa sih, kenapa semua orang tuh harus beli rumah di sini, Mas? Oke. Kalau dari rumahnya sendiri ya, ini mungkin kalau di video sebelumnya udah pernah yang Prime yang lebar 7 ya. Nah ini lebih penyempurnaannya lagi nih. Yang lebar 8, jadi lebih besar, lebih banyak ruang juga, dan kita punya 2 ensuite bedroom di unit ini. Ada juga yang kita punya selling point-nya itu Family Sky Lounge. Yang di atas tadi ya, Yes, keren banget sih. betul. Oke, itu kalau untuk rumahnya. Sedangkan kalau untuk lingkungannya ini gimana, Mas? Nah, lingkungannya sendiri, Terravia ini sangat mendukung, kita bisa bilang lingkungan hunian yang ramah lingkungan gitu. Jadi di dalam kawasan si Terravia sendiri itu terhampar 2 hektar ruang terbuka hijau. Oh, Ya, jadi buat olahraga bagus ya? buat olahraga, buat melepas penat, stres, itu nggak usah keluar mobil, cukup keluar rumah, jalan kaki udah bisa nikmatin hijaunya kawasan si Terravia. Oke, kalau BSD itu ya ini bisa dibilang adalah salah satu kawasan yang nilai investasinya itu benar-benar tinggi banget ya naiknya ya. Nah, kalau untuk harganya itu berapa ini, Mas? Oke. Ini untuk Adora tipe Lux. Kita dengan ukuran tanah 8x14 dan luas bangunan 190. Nah, itu mungkin kalau di BSD pasti orang-orang ngiranya wah, ini kayaknya udah bakalan tinggi nih harganya. Tapi ini surprisingly harganya itu masih di 3,9. 3,9? Ya. Oh, setelah diskon tuh ya, Setelah diskon. 3,9 ya. Nah, Mas Yandri, kalau tadi kan harganya itu udah potong diskon ya? Ya. Cara bayar yang paling gampang buat teman-teman gimana sih? Yang paling gampang, ada yang namanya subsidi DP. Subsidi DP. Ya, subsidi DP itu jadi teman-teman cuma butuh modal uang tanda jadi. Oke. Uang tanda jadi sebesar 30 juta. Oke. Nanti DP 10%-nya itu BSD yang bayarin. Oke. Ya. Langsung ke KPR dong. Langsung ke KPR, paling tinggal siapin biaya KPR. Itu lokasi sebenarnya itu nanti ada di mana sih, Mas? Bisa dijelasin nggak? Oke. BSD kan benar-benar satu kota mandiri yang besar banget nih. Ini lokasi ada di mana sih biar teman-teman tahu gitu? Lokasinya ini juga sangat bagus, sangat strategis karena kita ada di pengembangan BSD Barat. Oke. Ya, dan itu lokasinya pertama dia nanti akan dekat ke green komersialnya BSD. Ya, dekat ke pusat CBD gitu. Tapi tetap menjaga kenyamanan tinggal penghuninya. Jadi bukan yang benar-benar di Walaupun di tengah-tengah, Ya. tapi hijaunya hilang gitu, nggak ya, gitu betul, ya? nggak seperti itu. Oke. Dan kalau kita bicara akses tol nantinya juga dekat, ya kurang lebih sekitar 5-8 menit ke akses tol terbaru. Lokasi Terravia ini selain dekat dengan green komersial, nantinya juga akan dekat sekali ke Grand Lucky, ada juga Iswara Mall terbaru di BSD City. Itu Iswara itu kalau teman-teman tahu, itu kayak The Breeze, cuman versi yang lebih modern, besar. lebih bagus lagi ya. Ada spot buat nonton sunset. Wih, keren banget ya. Dan itu lokasi benar-benar dekat sama si. Dekat banget. Lalu juga ini berbatasan dengan Gading Serpong.
Oke. Nah, jadi dia di tengah-tengah antara BSD dan Gading Serpong. Jadi buat teman-teman yang suka kuliner nih udah tempat udah paling top lah ya. Benar. Oke Mas Yandri, makasih ya untuk wawancaranya. Thank you. Ayo kamu yang nutup ya. Oke. Sampai jumpa ke video selanjutnya ya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur Indonesia. Indonesia. Hiasan aja. Kenapa dia munduran dikit? Dia dari tadi kayak Kamu muter nih, masuk sini nih. Minta sama Om tuh. Tuh udah muter tuh. Lihat. Oke, marmer bro, keren ya. Hai. Kamu ada terus di mana-mana. dia tadi bilang dia Apa? kayak mau tidur aja nggak mau pulang-pulang. Mau tidur aja nggak mau pulang-pulang. Kenapa? Emang rumahnya bagus, Kak? Rasanya enak. Rasanya enak, bagus ya. Kamar anaknya kamu mau kayak gini. Katanya cocok buat Jordan. Cocok buat Jordan. Oke.